dan 1 buah tas hilang di rumah saya. Kalau kekeluargaan itu sebelum laporan kekeluargaan, cuma sekarang kan sudah beda. Sekarang sudah ranah polisi, ya kita terusin dengan ranah polisi. Gitu. Jadi hari ini sebelumnya saya mau minta sorry. Selama ini teman-teman ada cari-cari, saya tidak pernah mau ketemu karena teman-teman tahu saya tidak pernah lari-lari dari teman-teman. Cuman kalau waktu belum pas ya kan untuk kebaikan bersama, maka saya kan sering kasih teman-teman kan. Nanti jika waktunya tepat pasti saya info gitu. Jadi hari ini saya bersama kuasa hukum saya mau menjelaskan sedikit, mengcounter beberapa hal-hal yang telah dibuat opini publik tentang pencurian yang diduga terjadi di rumah saya beberapa waktu lalu. Jadi mungkin Bang Darren bisa menjelaskan agenda hari ini, Bang. Jadi selamat pagi semuanya. Kita hari ini datang ke Polsek Limo untuk mengecek hasil daripada laporan yang dibuat oleh saudari L terhadap kehilangan yang terjadi di rumah saudara Okan, tepatnya di daerah Andara. Kita datang ke sini untuk memastikan mengenai perkembangannya, dan ternyata hari ini sudah dilakukan penghentian terhadap penyelidikannya. Jadi secara hukum laporan ini sudah tidak terbukti. Kenapa kita di sini? Walaupun tidak dilaporkan atas nama Okan, tetapi laporan kehilangannya dilaporkan terjadi di rumah saudara Okan. Maka kita berhak untuk mendatanginya karena Mas Okan juga sempat diperiksa dan dipanggil oleh pihak penyidik beberapa waktu sebelumnya. Hari ini kita datang untuk memastikan bahwasannya penghentian penyelidikan telah terjadi, dan kita sudah melihat dan sudah memastikan. Jadi hampir semua berita-berita yang diberikan di media tidak benar, dan ada beberapa hal yang tidak seharusnya dan tidak elok dilakukan oleh seorang pelapor telah dilakukan oleh pelapor, dan ini sangat tidak baik, dan ini mengganggu dan merugikan nama baik Mas Okan di dalam kalangan internal maupun di dalam kalangan eksternal sebagai seorang public figure. Jadi saya atas nama kuasa hukum merasa keberatan dengan perilaku yang telah dilakukan pelapor. Kita akan mengambil langkah hukum seperlunya dalam waktu terdekat. Kita akan menginfo kepada rekan-rekan media mengenai kelanjutan dan perkembangan langkah yang akan kita ambil dalam waktu singkat ini. Melapor balik atau gimana, Pak? Pasti. Kita akan melapor balik karena Mas Okan merasa sangat terganggu dan tercemar nama baiknya terhadap hal yang sudah dilakukan oleh pelapor. Dengan sudah dihentikannya penyelidikan ini, maka secara hukum laporan ini tidak terbukti. Saya rasa ini sudah lebih dari cukup untuk kita untuk mengambil langkah kita sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini. Jadi tuduhan yang dilaporkan oleh pelapor adalah 1 buah cincin itu hilang di rumah saya dan 1 buah tas hilang di rumah saya. Tapi yang ada di media-media dan yang dilaporkan oleh pelapor adalah yang hilang cincin emas, berlian, dan tas-tas branded. Tas-tas branded itu artinya kan banyak ya. Dan cincin berlian itu dan katanya ratusan juta kerugian yang dialami oleh pelapor. Setelah didalami dan dicek barang-barang hilang, cincin itu adalah endorsement, bukan beli. Jadi satu perusahaan berlian
menggunakan nama saya, mau mengendorse saya pada saat itu, dan kontraknya atas nama saya. Karena saya tidak pakai cincin, saya memberikannya kepada yang pada saat itu masih berstatus istri saya. Benar. Jadi saya kasih. Tapi kontraknya nama saya tetap, karena mereka melihat saya public figure yang diposting ya di Instagram saya, gitu loh. Tapi di luaran dan di BAP pun dia bilang dia beli cincinnya. Padahal itu blue safir, bukan berlian, bukan emas. Itu loh. Dan harganya tidak sampai ratusan juta. Gitu. Dan tas-tasnya pun yang hilang satu tas yang dilaporkan. Dia bilang ratusan juta. Dan ternyata setelah penyelidikan yang cukup lengkap dari pihak kepolisian, nominalnya di bawah 30 juta. Gitu. Jadi polisi telah melakukan proses penyelidikan yang baik dan sudah terbukti kalau apa yang disampaikan oleh pelapor itu tidak benar. Dan oleh karena itu hari ini makanya saya punya kewajiban untuk memberikan sedikit penjelasan supaya di masyarakat ini tidak berkembang hal-hal yang merugikan saya, gitu. Jadi nanti bagaimana kelanjutannya, detailnya seperti apa, nanti mungkin kuasa hukum saya yang akan menjelaskan lebih rinci lagi pada saat kita membuat laporan, dan pasti kita akan menginfokan teman-teman untuk mengawal proses ini, seperti itu. Kapan sih kasus ini dihentikan, Bang? Dalam waktu dekat pastinya, nanti pasti diinfo. Dalam bulan ini. Pasti diinfo. Dihentikannya kapan, Bang? Dihentikannya belum lama ini sih, makanya kita kesini. Karena kan kita tidak boleh mendapatkan suratnya. Karena kan itu aturannya, makanya kita kesini untuk melihat betul ternyata sudah dihentikan, makanya kita mau melangkah lagi ke depannya gitu loh. Oh pasti lega lah, pasti lega, dan dari awal pun dia tiba-tiba datang menggerebek rumah saya seperti itu pun saya sudah yakin, karena pada awalnya juga saya kooperatif. Saya sudah datang tanpa dipanggil, saya datang duluan. Saya bawa para saksi rumah, semuanya yang di rumah saya bawa ke sini untuk di BAP sebelum mereka panggil saya. Jadi itu etikat baik saya. Jadi semuanya sudah saya BAP, dan dari pertama pun saya yakin ini pasti sudah nanti terkuak lah, gitu loh. Tapi kan apapun itu hak pelapor mau ngomong seperti apa kita tidak bisa larang ya. Tapi kan di sini ada hukum, dan kepolisian sekarang sudah transparan dan mereka melakukan prosesnya yang gimana seharusnya gitu. Mengganggu pastilah, kita kan warawiri begini nggak 1-2 kali gitu kan. Cukup banyak kita meluangkan waktu untuk proses ini. Kemana-mana, saya juga kerjaan saya ke kunjungan agen-agen saya, setiap ketemu orang pasti nanya hal yang sama. Lu ngambil barang orang ya? Pasti begitu ngomongannya. Meskipun tuduhannya terjadi di rumah saya, otomatis kan ya saya dong yang nggak mungkin si tetangga yang ngambil, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi setiap ketemu pasti nanya hal yang sama, dan saya mesti menjelaskan lagi, ulang lagi gitu sih. Itu ya cukup repot sih itu buat saya. Kalau udah seperti, kalau kekeluargaan itu nggak ngelapor, nggak ke polisi. Kalau kekeluargaan itu sebelum laporan kekeluargaan, cuma sekarang kan sudah beda. Sekarang sudah ranah polisi, ya kita terusin dengan ranah polisi gitu. Bukan dituduh, tapi diduga terjadi di rumah saya. Otomatis saya yang kena gitu. Jadi sama di opini publik sama aja, saya yang korbannya saya gitu kan. Cukup merugikan saya pastinya, karena mereka tahu saya seperti apa, komit saya seperti apa, bagaimana saya melakukan profesionalisme pekerjaan juga seperti apa, mereka tahu banget. Makanya tidak terdampak secara benar, tapi pasti sebelum mereka mau ngerep, mereka bertanya lebih detail lagi karena masalah ini gitu loh. Jadi Mas Okan melakukan klarifikasi ini bukan karena takut Mas Okan yang disebut salah, supaya publik, media semuanya tahu siapa yang sebenarnya bersalah.
Itu aja tujuannya. Jadi beliau sih tidak salah. Cuma beliau hanya pengen mengklarifikasi bahwasannya siapa yang sebenarnya bersalah di mata publik. Jadi jangan sampai ada opini yang salah kan gitu. Ya, kita untuk sekarang udah siapkan 3 pasal, Mas. Nanti untuk sekarang kita sudah siapkan 3 pasal. Pada saat buat laporan akan kita kabarin. Yang jelas 2 pasal pasti rekan-rekan media sudah tahu, yang satu lagi itu bakal di luar ekspektasi. Oke? Itu aja dulu. Dari saya sebagai kuasa hukum, Mas Okan silakan lanjut. Oh masih, semua itu masih. Yang penting anak sekarang sehat, bertumbuh dengan udah gemuk, tinggi, sehat, Dan akan lebih sehat. dan akan lebih sehat lagi. Jadi Karena sudah berada di lingkungan yang sehat. betul sekali, lingkungan sebelahnya juga orang yang menyayangi dia. Jadi di lingkungannya sehat pasti menjadi orang yang sehat pastinya.